Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Berpikir kritis juga melibatkan kemampuan untuk menafsirkan dan menilai pengamatan, informasi, dan argumentasi. Berpikir kritis merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk pelajar. Kemampuan ini sangat dibutuhkan karena memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Salah satunya adalah untuk memecahkan masalah. Karakteristik: tidak menerima informasi begitu saja, menganalisis, memeriksa, dan merumuskan penilaiannya berdasarkan pemikiran yang lebih mendalam, mencerna semua informasi yang didapatkan dengan baik, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam argumen atau bidang informasi tertentu, sering mempertanyakan asumsi atau sudut pandang sebelum membuat kesimpulan. Berikut ada contoh penerapan berpikir kritis. Banyak hal yang butuh pemikiran kita dulu. Dan ini bisa dipakai di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lo yang lagi sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan buat kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, lo nemu berita kalau COVID-19 itu udah hilang dari dunia, dan itu banyak banget di-share sama keluarga lo. Kadang beberapa dari kita langsung refleks, percaya, terus kayak ya udah share aja lagi gitu, karena ini mungkin berita yang benar, soalnya banyak yang nge-share. Tapi kalau misalnya orang udah berpikir kritis, lo tuh bakal paham gitu kalau banyaknya orang yang ngebagiin informasinya atau banyaknya orang yang ngomongin, belum tentu berita itu tuh bener. Karena itu cuma jumlah, nggak ngomongin soal fakta. Nah ini kan sebenarnya hal yang mungkin nggak natural ya buat kita. Nah kemampuan berpikir kritis ini mendorong lo juga buat nggak langsung percaya sama informasi dan nyari tahu lebih lanjut tentang suatu hal yang diberikan ke lo. Jadi waktu lo udah punya kemampuan ini, lo bakal belajar lebih aktif, lebih teliti, dan nggak mudah buat ditipu orang lain, gitu ya. Nah, tadi kira-kira adalah definisi berpikir kritis dan beberapa hal yang mesti lo perhatiin. Terus gimana nih cara buat ngembanginnya? Well, pertama, coba pahami aja gimana proses berpikir itu terjadi. Di awal tadi gue ngejelasin kalau kita memang terbiasa banget buat berpikir cepat, berpikir otomatis, dan itu nggak salah. Ya masa kita nyetrika, kita ya naik motor itu berpikirnya nggak otomatis gitu, capek. Tapi kalau misalnya kita dihadapin sama sesuatu yang ngedorong kita buat berpikir kritis, nah coba pause dulu berpikir otomatisnya, jadi jangan cepet-cepet gitu. Ketika lo mulai paham cara lo berpikir gitu ya, lo bisa mulai bedain seperti apa sih diri lo yang lagi berpikir kritis dan diri lo yang lagi berpikir otomatis. Kedepannya juga lo bisa jadi lebih sadar ketika lo harus pindah dari otomatis ke kritis ataupun sebaliknya gitu ya. Nah yang kedua, coba biasain diri lo buat aktif nyari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu karakteristik orang yang berpikir kritis adalah ya punya banyak wawasan dan juga curious gitu. Mereka penasaran sama berbagai macam informasi. Ini diperoleh ya karena mereka ngebiasain diri buat nyari informasi yang banyak sebelum ngambil keputusan. Nah, lo juga harus biasakan itu kalau bisa ya, kalau pengen berpikir kritis. Yang ketiga, biasakan diri buat berpikir secara terbuka. Nggak jarang, kendala orang buat berpikir kritis adalah karena mereka ngerasa bahwa mereka selalu benar, mereka paling oke, paling misalnya ya knowledge ini udah paling benar gitu. Padahal, nerima kenyataan kalau kita bisa jadi salah, kalau misalnya ada banyak knowledge di luar sana, ada banyak cara, itu adalah salah satu cara biar kita dan ilmu pengetahuan bisa berkembang. Jadi, kalau lo nemu informasi yang lo yakin benar gitu ya, dan ada orang yang bilang kalau informasi itu salah, santai aja dulu gitu, dan ya dengerin aja, coba. Kalau memang nggak make sense, ya udah buang aja. Kalau misalnya ternyata logis gitu ya, lo mungkin bisa cari sumber lain untuk memastikan bahwa apa yang dia bilang atau apa yang lo bilang, itu yang mana sih yang benar gitu. Nah, contoh berpikir kritis itu juga bisa buat lo yang lagi mau merintis bisnis sebenarnya. Jadi ini tuh bisa diaplikasikan dimanapun. Contohnya, sebelum lo ngambil keputusan buat jualan, sebelum lo ngambil keputusan buat nge-marketingin gitu ya, ngiklan, ada baiknya lo coba cari informasi dulu soal toko-toko yang produknya mungkin sama kayak lo. Lo coba cari riset pasarnya kayak gimana. Dengan kayak gitu lo juga bisa mengaplikasikan knowledge yang tadi, 3 hal tadi. Nah ini kan bisa banget nih diaplikasiin buat lo di berbagai bidang, termasuk juga di bidang bisnis, marketing gitu.